Oke, sahabat sehat. Kali ini saya akan membuat ramuan herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Cocok ya di kala pandemi seperti ini, kita sudah semestinya memelihara daya tahan tubuh kita untuk tetap sehat dengan hanya menggunakan bahan-bahan dapur. Nah, apa saja yang akan kita gunakan? Pada kesempatan kali ini saya akan memanfaatkan bumbu-bumbu dapur. Di antaranya ada, nah ini dia kunyit ya, kemudian temulawak, lalu ada jahe merah, kemudian ada jahe. Ada 2 jahe yang saya gunakan, jahe putih dan juga jahe merah. Jahe putih yang di sini bisa disebut juga jahe gajah, dan kedua di sini jahe merah. Pemirsa di rumah bisa menggunakan salah satu saja. Silahkan ya, yang mana saja boleh. Boleh jahe putih ataupun jahe merah. Lalu kemudian bisa kita gunakan juga lengkuas, lalu kayu manis. Nah, untuk tambahan kita akan gunakan lemon pada saat terakhir nanti ya. Nah, semua bahan-bahan yang akan kita gunakan saya sudah tambahkan di sini ya. Pertama, untuk membuat ramuan herbal, saya sudah persiapkan alat dan bahannya ya. Oke, sebelum kita mulai, saya perlu bantuan seseorang nih. Untuk memulainya, saya panggilkan dulu teman saya. Beliau adalah host yang mengundang saya kemarin dalam satu podcastnya. Boleh ya saya panggilkan beliau terlebih dahulu, Kang Arif ya. Beliau adalah host di media berita di Banten. Boleh perkenalkan dulu Kang Arif ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Arif. Kebetulan saya sebagai penanggung jawab dari Sanet News TV nanti kan gitu. Kebetulan saya ada di studio beliau nih. Wah, masalah. Saya luar biasa nih, saya kedatangan lagi. Kalau kemarin diundang, sekarang didatengin. Didatengin ya. Biar videonya lebih keren. Ini bawa apa ini sampai bawa kayak mau jualan di pasar ini. Iya nih, saya beli. Saya akan memanfaatkan rempah-rempah nih. Tapi sebelum bumbu dapur. Saya baru kali ini nih studio kami itu luar biasa nih, langsung praktek gitu ya. Iya, betul. Coba bisa disampaikan, Dok. Jadi, ini adalah bahan-bahan yang biasa kita gunakan untuk memasak ya, Kang ya. Saya matikan dulu ya, Kang. Boleh. Ya. Saya gunakan untuk bumbu yang biasa kita gunakan untuk memasak, tapi bisa menaikkan daya tahan tubuh kita. Gitu. Alatnya seperti yang ada di dapur ya, Kang ya. Pertama, panci. Panci yang digunakan adalah stainless steel. Oh, ini harus stainless ya? Kalau misalkan tidak stainless apa? Misalkan ya, tidak ada, bisa menggunakan periuk atau kendi. Yang biasa orang dulu gunakan lah. Pakai kendi bisa? Yang dari tanah, mungkin itu lebih sehat ya. Boleh juga panci dari kaca. Topi rek ya. Atau boleh juga dari keramik. Boleh juga ya. Boleh. Atau bisa juga dari kalau misalkan tidak pakai keramik, pakai yang intinya tidak boleh menggunakan aluminium. Gelas boleh? Boleh, yang dari kaca ya. Tidak boleh menggunakan aluminium atau tidak boleh menggunakan dari besi. Gitu. Karena apa? Karena yang menggunakan bahan dari aluminium pun dari besi, nanti kandungan dari zat aktif yang terkandung dari herbal ya atau tanaman obat akan berinteraksi dengan besi ataupun aluminium. Itu berbahaya, Kang. Ya, itu yang perlu diketahui. Penting. Diapain nanti nih? Ya, itu dia. Nanti kan. Kenapa ini harus pakai jeruk gitu ya? Jeruk aja gitu ya. Ya, kedua itu terus kemudian cutikannya juga itu tidak boleh menggunakan bahan yang tadi tidak diperkenankan ya. Pisaunya juga sama. Harus sesuai ya. Ya, saringannya juga harus pakai stainless. Harus stainless ya. Gitu. Iya, dan juga kalau mau ya pakai yang kayu ya atau nilon gitu kan. Terus kemudian ini ya, gelas ukur. Biasanya saya menggunakan takaran air 1 liter. Ya. Tadi saya tuangkan air 1 liter ke dalam pancinya. Dalam panci, terus kemudian didihkan ya.
didihkan airnya. Sudah mendidih nih ya? Sudah mendidih sampai air itu sudah mau mendidih tuh. Tadi saya sudah mendidih sehingga saya matikan apinya. Ya. Nah, kira-kira 90 derajat. Ya. Ya, sudah mendidih 90 derajat, kita sambil siapkan bahan. Ya. Bahan yang digunakan, nah boleh catat ya. Ini ada 5 batang serai. Untuk membuat satu ramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu 5 batang serai. Ini hasilnya boleh bawa pulang nggak? Boleh, buat satu keluarga ya. Iya, boleh siap. Oke, 5 batang serai itu digeprek ya. Digeprek, boleh diprek-prek gitu. Ya. Digeprek seperti ini. Maaf ya, agak berisik. Oh, dia geprek kan, terus saya pegang dulu. Jadi agak kayak gempa ya jadinya. Kenapa digeprek ya? Jadi biar kandungan herbalnya juga nanti ketika direbus akan maksimal ya. Kemudian dicemplungkan aja. Terus kemudian kayu manisnya ada 5 jari ya. 5 jari juga tinggal digeprek aja. Tinggal masukkan. Semua main geprek ini? Iya. Kemudian ininya juga boleh digeprek atau diiris sih sebenarnya. Peprek aja biar gampang ya. Kunyitnya 3 jari ya, pemirsa di rumah. Harus 3 jari? Ya, kurang lebih untuk satu resep. Oh, untuk resep. Kalau untuk misalkan satu RT mah ya, bisa dikalikan berapa keluarga. Kayak di dapur ini kan. Nah, ini mudah sekali bahan-bahannya. Silahkan Bapak Ibu menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur ya. Tadi kuning tadi namanya apa nih? Kunyit. Kunyit, kalau kata Iya. Sunda kuning ya? Iya, Sunda mah ya. betul. Ini apa ini masih? Ini temulawak satu satu rimpang. Satu rimpang namanya ya. Ya, nanti saya jelaskan lah di akhir ya manfaatnya ya. Kita mau geprek? Boleh. Iya. Silakan Kang, Ya, biar lanjut tenaganya aja. mantap. Nah, geprek Temulawak sini. ini fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu juga untuk menurunkan kolesterol. Gitu Bapak Ibu. Ini pakai api kecil aja ya. Pakai api kecil banget. Jadi jangan terlalu besar apinya. Dan tidak terlalu lama juga kita merebusnya. Ada lagi mau digeprek? Ya. Terus jahenya. Jahe saya geprek ya. Saya pakai jahe biasa saja yang saya gunakan. Kopinya dulu. Boleh. Jahe juga fungsinya bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga untuk obat batuk. Nah, sekarang ini untuk gejala Omikron ada batuknya ya dan gatal di tenggorokan. Fungsinya si jahe ini bagus banget untuk mengeluarkan dahak juga dan untuk mengurangi gangguan pada tenggorokan. Terus ini juga, ya lengkuas ya. Lengkuasnya setengahnya aja boleh Kang. Setengahnya ya. Pakai ini dulu dong. Ternyata bapak-bapak bisa juga ya diajak ke dapur ya. Saya juga nggak masak kalau di sini kan. Mantap. Nah, diiris-iris aja dikit-dikit lalu digeprek dikit. Nah, gepreknya di situ aja boleh. Ya. Dan ibu-ibu sebetulnya ketika ibu-ibu masak di rumah, ya sebetulnya nggak cuma untuk makan kenyang aja ketika menggunakan. Kesehatan juga ya. Iya, untuk ketika menggunakan bumbu-bumbu dapur seperti ini, kita untuk obat juga maksudnya kayak Kang ya. Nah, kita tunggu sampai kandungan dari gitu ya. bahan-bahan bumbu dapur ini bisa keluar. Nah, ini namanya proses infusa. Ya, jadi infusa ini adalah ekstraksi dari zat-zat obat keluar dari tanaman ke air gitu. Jadi zat-zat obat sampai ada ini ya. Ya, itu ada minyak asirinya. Zat-zat obat itu keluar ke air. Itu proses dari infusa. Namanya proses perebusan dengan metode infusa. Ini ilmu herbal, basicnya ini Kang Arif. Ya. Caranya adalah merebus. Iya. Jadi metodenya itu seperti itu cara perebusannya. Siapkan
ya alat-alatnya tadi dengan panci, airnya dididihkan kurang lebih mencapai 90 derajat. Setelah itu kita masukkan bahan-bahan herbalnya, ya. Lalu dikecilkan apinya dulu. Setelah kurang lebih 15 menit, kita matikan api. Lalu kita nanti akan saringkan, ya. Kita akan saringkan, terus kemudian kita ambil airnya. Gitu, Kang. Gitu ya. Sangat mudah. Lalu buat Bapak Ibu yang pengen rasanya legit, manis, boleh kok diambil. Pakai tambah gula? Ya, tambah gula. Gulanya dimasukin langsung kan? Iya, gitu. Lalu kalau mau untuk menurunkan kolesterol nih, Kang, wah, kita bisa tambahkan daun salam. Daun salam juga? Iya, itu juga bisa menurunkan kolesterol dan menambah aroma wangi. Mau dicoba, Kang? Boleh, kita coba ya. Ini daun salam fungsinya adalah mengurangi kolesterol dan juga mengurangi asam urat. Dimasukin di sini juga? Jadi nggak cuma menurun sebagai imunitas ya si ramuan ini, tetapi juga bisa sebagai obat kolesterol dan juga obat asam urat. Berarti semua tumbuh-tumbuhan itu benar-benar mengandung ini ya, iya. kesehatan juga ya. Jadi tergantung nih niatnya kemana nih, mau meningkatkan daya tahan tubuh atau mau pengen lebih aja, ke kan, gitu ya. nurunin kolesterol atau nurunin asam urat. Semua ada di sini. Iya. Gitu ya. Kalau misalkan pengen lebih ke nurunin kolesterol, itu temulawaknya dibanyakin. Gitu ya. Temulawak yang tadi itu ya. Iya. Dan juga untuk menurunkan kolesterol, tutupnya dibuka seperti ini betul. Okay. Tapi kalau mau menaikkan nafsu makan, temulawaknya dibanyakin tapi ditutup. Ini kan kebetulan memang dibuka, saya nggak pakai tutup ya. Tapi kalau iya betul. Kalau misalkan buat anak-anak nih, temulawaknya dibanyakin, ditutup biar minyak asirinya tetap di dalam. Gitu. Seperti itu, Kang ya. Oke, dimasukin aja 5 lembar ya. Gitu. Mudah kan? Mudah ya. Jadi obatnya banyak ini gitu ya. Gitu. Jadi kita coba. Kalau misalkan saya mau nggak mau pakai gula, boleh. Iya. Gitu ya. Bisa aja ya. Bisa juga pakai gula herbal. Ada yang namanya gula tetes stevia. Ada gula juga. Tinggal ditetesin aja, nggak usah pakai gula aren. Ini kan saya pakai gula aren nih, legit rasanya. Kalau pakai gula stevia, dia tinggal tetes aja nanti di akhir. Gitu. Dok, ini semua ini ada di pasar-pasar ya untuk segala bumbu-bumbu yang ada, bahkan di supermarket, Kang. Sudah disiapin ya pokoknya. Supermarket tuh sekarang ya bumbu rempah-rempah gini tuh udah tinggal kita ambil-ambil aja. Kalau mau di pasar udah jelas lah. Pasar ada pastinya gitu. Jadi buat yang di kota lebih mudah, di desa atau di kampung juga banyak. Atau bahkan yang nanam sendiri ya lebih gampang lagi, apalagi nanamnya pakai organik, wah lebih sehat lagi, Kang, gitu. Jadi khasiatnya ya tadi ya kunyit anti radang yang luar biasa. Ini segala macam penyakit udah masuk ke sini. Ini semua. Kan saya kalau jelasin satu tanaman bisa 1 jam sendiri. Itu ya. Pakai nama-nama ilmiahnya. Setahun nih episode kita di sini ya. Iya, Kang, pakai PowerPoint, Kang, saya ngajarinnya. Aduh, udah kayak dosen, Kang. Salah. Ya, tapi kan? ini di selain di Indonesia, di luar negeri ada nggak kayak begini, kayak begini? Iya memang, kan cuman istilahnya dari mereka kan beda Kang, turmeric, gaya kan, gitu, beda-beda lagi. Kita jahe gitu kan gitu ya. Koneng gitu kan. Kalau jeruk ini tadi saya mau. Oh iya, ini udah ya Kang ya, udah 15 menit kita stop. Nah ini kan tahan panas nih, boleh disaring ke sini. Iya, boleh langsung. Sini ini, sip. Betul. Mangga. Bismillah. Wah. Waduh. Bisa kalau nggak puasin. Satu lagi ya, ada tips yang bagus buat diikutin. Silakan campurkan dengan daun pandan. Daun pandan. Tambah ini lagi bisa harum. di-recycle lagi nggak? Apa cuma sekali dong? Tidak rekomendasi. Iya, tidak direkomendasikan ya. Jadi bagusnya sekali pakai karena sebetulnya zat aktifnya sudah masuk ke dalam airnya. Iya. Jadi kita sebetulnya yang diperlukan adalah airnya. Jadi kalau pakai daun pandan,
lebih harum lagi. Dan daun pandan juga berkhasiat juga, gitu ya. Nah, untuk menambah khasiat dan juga menambah rasa segar gitu ya, boleh menggunakan lemon ya. Ya, lemon ini juga bagus untuk tubuh ya, vitamin C-nya bagus dan menambah rasa segar juga ya. Dan juga multivitamin juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh sekarang ini. Betul. Tahu sendiri ya, vitamin C sekarang banyak yang mencari ya, karena takut virus kita ini sekarang ini, jadi bagus banget kalau kita meningkatkan konsumsi vitamin C, sehingga di lemon ini memang kaya akan vitamin C. Bagus kita tambahkan. Tapi kalau bisa pas posisinya udah dingin nih rekomendasinya, biar vitamin C-nya tidak terkalahkan ya kandungannya. Karena ini masih panas ya. Kita tunggu, tapi kan nggak mungkin lah kita tungguin nanti durasi videonya. Yang penting saya kasih tahu dari awal. Sekarang ya pakai lemon, caranya diperas ya Bapak Ibu ya. Anggap aja ini dalam keadaan dingin. Kita peras, maksud saya lemonnya. Wah, kita peras, kita tambahkan. Misalkan ya, ini dalam keadaan ini ramuannya. Kita bisa tambahkan sesuai selera. Kalau misalkan sukanya asam, bisa tambahkan. Kalau misalkan tidak mau pakai lemon juga tidak apa-apa. Saya nggak suka asam dok, gitu ya. Sudah jadi deh. Cantik amat ya. Oke, Bapak Ibu, semoga informasi ramuan herbal dari saya bermanfaat. Mantap, ya. Mantap. Ini nanti malam pas azan saya minum. Oke. Dan Bapak Ibu di rumah, mudah-mudahan informasi dari saya bermanfaat ya, dan silakan untuk dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum.